terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Hari Setiawan di mata kuliah Hongyak Tsuyak 2. Ya, minggu lalu kalian sudah menerjemahkan si Acil ya. Gimana rasanya? Boleh dong kesan-kesannya menerjemahkan Acil? Agak bingung sensei buat nentuin ekspresinya. Agak bingung Iya. ekspresi yang mana tuh? Yang kayak hoa, Wah. Oh, terus oh menguap maksudnya ya. Wah, iya sensei, terus juga kayak misalkan ada apa sih yang pakai sisinya kayak gitu. ada apa sih? Yang Oh, gitu ya juga. oke. Yang mana lagi? Gitu ya gitu. Yang gitu ya gimana saya Oh, gitu ya, gitu ya. Oh, gitu ya. begitu ya pokoknya itu gimana yang pas. Oke. Ya, ini aja kali ya. Oke, ya ampun, itu sensei banget sensei. Kenapa? Ini bukan efek kacamatanya. Oh, yang ya ampun ya. Oke, sip. Ini lucu nih. Ini kayak ini ya, gangster gitu. Ah, ini bagus nih. Ini aja lah ya, ya apa di koci kai. Ya, apalagi tadi? Oh gitu ya. Terus apa lagi tuh? Ya ampun. Ya ampun. Terus terus apa lagi? Juga ada yang kayak Belakangnya Cihu itu saya Cihuy. ganti Yato. Nggak kedengeran sekali lagi. Ada gitu. Kayak dia tuh kayak nanya, Rey, jangan masuk. Silakan. Yang dengeran nggak? kedengeran. Itu ada yang bagian dia naik tempat tidur. Naik tempat tidur. Apa tuh? Yang dia bilang Cihuy, terus dongeng sebelum tidur. Oh, Itu Cihuynya saya ganti Yato. Yato. Aduh, dikit lagi sayang banget. Nyata. Yata, biasanya gitu ya kalau 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 orang yang kalau senang gitu dapat sesuatu gitu ya. Yata begitu ya biasanya. Iya. Oh Saya iya. searching di itu soalnya Terus apa lagi? Takoboto. Iya, Takoboto gitu. Oh, di Takoboto ya, itu aplikasi sih ya. Aplikasi itu mencurigakan loh. Itu Mencurigakan. mencurigakan, nggak reliable kalau menurut saya sih ya. Emang praktis sih. Iya sih. Ya. Praktis sih, cuman begitu jadinya. Itu dari Takoboto ya, Yato begitu ya. Kayak ada Nah, tuh kan ye kayak gitu. sudah terbukti tidak reliable kan. Ya, jadi mungkin dari sekarang perlu dipertimbangkan lagi penggunaan Takoboto. Ada yang pakai aplikasi lain nggak? AKB sensei. AKB itu gimana hasilnya? AKB ya Yang Cihuy tadi gimana? Cihuy tadi. kalau saya sih saya udah tahu sih pasti dijebaknya nyata. Oh, jadi Bukan nah saya sih. di AKB gimana di AKB? Oke. Ini muka saya jadi Saya pakai iDrive sensei. pakai apa? iDrive itu yang dari GoOO gitu. Dari iDraft. Baru dengar saya. Iya sensei, yang dari GOO gitu. COO apa tuh? Itu dalam bentuk aplikasi. Iya sensei, awalnya kan saya searching di ini apa internet, terus pas saya lihat ada aplikasi saya install. Oh, oke. Terus hasilnya gimana? Kalau saya sih kalau itu biasanya nyari makna kata-kata yang sama sensei kalau drive itu pakainya. Kalau nyari kata-kata biasa masa nyari di kamus aja sih. Kamus apa? Pakai Goro Taniguchi sensei kalau Oh, biasanya, iya, kalau yang oke. manual. Ya, Goro Taniguchi ya lumayan lah ya.
Cuman ya Goro Taniguchi saya pernah pakai sih, cuman nggak begitu ini ya. Kalau saya sih nggak pakai, pernah pakai, jadi abis itu nggak saya terusin karena agak beda ya. Maksudnya bagus sih itu kalau udah putus asa saya pakai itu. Kalau nggak ada pilihan lain ya. Jadi Ya soalnya yang manual punyanya itu doang sensei. oh gitu, belilah yang Kenji Matsuura. Mau saya kasih Kira-kira giveaway, harganya berapa tuh sensei? kasih giveaway ya Kenji Matsuura. Boleh tuh sensei. Ad- ada yang minat nggak kalau saya kasih giveaway Kenji Matsuura? Sensei minat. Minat. Tangannya ini susah kayaknya. Satu kelas. Siapa yang nggak Satu suka kelas. dikasih gratis? Satu kelas ya repot saya. Nanti makannya sampai akhir bulan Pesan repot. gratis sensei. Mau. Mau ya? Oke, saya pikirin Pada nongol semua kan? giveaway. Enggak, soalnya itu bagus banget ya. Jadi kalau ada yang bisa beli sendiri silakan. Itu kalau kalian akan seterusnya menjalani jalan ninjanya bahasa Jepang, nah itu patut beli ya kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalnya ya kayaknya ke depan saya enggak dah gitu, ya udah nggak usah. Tapi ya bagus untuk apa namanya, kalau kalian beli terus misalnya ke depan nggak dipakai lagi, itu bisa kasih ke saya deh, nanti saya beli setengah harga. Ya silakan dipertimbangkan karena itu Sensei berarti nggak usah giveaway aja sensei. ya nggak, maksudnya Setengah harga aja saya beli dah. Punya sensei. boleh Dibalik dong. iya, tapi saya ada niat emang mau kasih sih, jadi karena itu bagus banget ya, pertama bagus banget, terus itu dari saya kuliah dulu zaman dulu sampai sekarang itu kepake ya. Jadi buat apa namanya, pekerjaan saya yang lain gitu, untuk nerjemahin gitu kepake banget itu apa Kenji Matsuura ya gitu. Jadi saya combine sama penggunaan Weblio, jadi apa namanya, itu udah apa namanya, senjata pamungkas saya kalau lagi ngerjain terjemahan gitu ya. Oke, terus kita akan munculkan di sini ya, sebentar saya munculkan supaya kita bisa bahas bareng. Oke, kelihatan? Semoga kelihatan ya. Bentar. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ya. Nah, pertama makasih banget ya udah kerjain apa namanya, tugas ini 6 lembar kan ya. Itu kuantitasnya gimana? Bebannya gitu, beban buat kalian seminggu ini berat atau gimana? Biasa aja atau masing-masing orang pasti beda ya. Jadi saya butuh masukan buat itu sih. Gimana kira-kira, silakan. Lebih ringan dibanding kemarin sensei. Iya, oke, terima kasih. Tapi kan tiap orang tuh beda ya. Jadi Adam bilang begitu, oke. Mungkin tapi tiap orang pasti beda-beda, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Sensei buat saya berat gitu, itu juga nggak masalah. Saya cuma pengen tahu aja gimana. Ada lagi yang mau cerita, silakan. Biasa aja ya. Lebih ringan ya. Oke, makasih masukannya. Ringan maksudnya kayak apa sih, bahasa juga nggak berat gitu. Oke, ada yang pakai Google? Kenapa, Arya? Apa saya milih ceritanya begitu ringan ya? Iya, mungkin ceritanya emang ceritanya nggak berat sih ini ya. Kuantitas kalimatnya juga nggak banyak ya. Jadi ya mungkin ada banyak yang berpikir bahwa kali ini tuh lebih ringan ya. Oke, ada lagi yang mau ngobrol? Semoga tidak terintimidasi dengan muka saya. Karena ada gambarnya sensei, jadi nggak terlalu berat buat
Oke ya, jadi paling nggak minggu kemarin itu ya saya pakai buat kalian masih tetap ada tugas, tapi paling nggak masih apa ya, nggak terlalu berat lah dibanding sama minggu sebelumnya kan. Lumayan ini ya, lumayan bikin capek kali ya. Oke, jadi ya terima kasih sudah kasih masukan. Terus apa namanya, saya sih berharap kalian tuh bisa ngerjain sesuatu yang bikin kalian sendiri penasaran gitu loh. Jadi bukan berharapnya kalian milih sendiri gitu, terus ini kayaknya seru nih sensei gitu ya. Jadi apa namanya, bukan, saya sih udah siapin ya, misalnya kalau misalnya kalian gak ada ide gitu, saya udah siapin. Hanya saja itu bisa bikin kalian semangat termotivasi atau enggak, saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya harus tetap apa namanya, nanti saya kasih bahan saya ya misalnya terus kasih apa, minta pendapat kalian buat kedepannya gitu. Oke. Nah kemarin itu kita putuskan pakai voting ya, akhirnya dipilih komik ini. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa mengakomodir semua harapan ya, tapi paling nggak ini sudah diputuskan bersama gitu. Jadi saya harap bisa dapat pengertian dari yang sebenarnya nggak milih ini gitu ya. Oke, terus apa lagi ya, kemarin itu kalau nggak salah sudah hampir 99% submitnya udah baik ya, walaupun ada yang masih telat, tapi ya sebelum saya apa namanya cek itu udah semua kumpul ya hari ini. Tapi masih ada yang belum submit, mohon nanti diperbaiki lagi kinerjanya ya. Oke. Terus kita mulai saja bahasnya ya. Makasih banyak saya udah baca semua hasil terjemahan kalian, dan rata-rata sudah apa ya, baik. Maksudnya pesannya sudah tersampaikan, apa namanya, walaupun apa ya, levelnya masih apa, ada literal translationnya itu masih banyak, tapi ya kadang memang pilihannya kita nggak punya pilihan yang banyak ya. Jadi berdasarkan apa yang kalian cari, nah kita sekarang bahas bersama gitu. Nah pertama tentang kata dongeng ini ya, dongeng sebelum tidur. Ini banyak sekali yang menerjemahkan otogimanashi ya, dan itu nggak salah ya sebenarnya. Otogimanashi itu memang artinya dongeng ya. Ada juga yang menerjemahin story, ada juga yang menerjemahkan monogatari juga ada ya, seperti itu. Hanya saja kalau dilihat dari isinya ini sebenarnya nggak terlalu membutuhkan kosakata yang seperti otogimanashi sih sebenarnya ya. Jadi saya juga ngerjain nih. Jadi saya carinya gini, keywordnya saya cari di Google ya, neru mae no hanashi gitu ya. Terus muncul tuh banyak pilihan gitu ya. Ada banyak artikel yang menyebutkan tentang cerita sebelum tidur gitu ya. Dan di situ muncul banyak pilihan yang bagus gitu, yang sesuai dengan ini gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, sebelum kalian mencari pakai aplikasi ya dongeng sebelum tidur gitu, mungkin pertama yang selalu saya sampaikan dulu juga, mungkin kalau sama Ari Sensei ya yang semester 3-4-nya terjemahan sama Ari Sensei, mungkin disampaikan ada literal translation ya, atau word for word translation ya, jadi kata demi kata. Jadi yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi per kata dulu, neru mae no hanashi gitu ya. Terus saya cari di Google dan saya menemukan banyak yang kata-kata yang cocok gitu. Jadi saya nggak langsung ambil di kamus. Jadi maksudnya dongeng gitulah saya cari di kamus, enggak gitu. Saya cari di Google dulu, searching pakai katakana, pakai hiragana ya, hiragana dan kanji, neru mae no hanashi, dan itu muncul yang bagus ya. Itu ada satu namanya istilahnya tuh oyasumi nasai no mae no hanashi gitu ya. Jadi dan itu yang ditulis oleh orang Jepang. Jadi saya pikir orang Jepang akan memahami itu gitu kalau misalnya kita sampaikan oyasumi mae no hanashi gitu ya.
Jadi pertama itu ada alternatif seperti itu ya. Otogibanashi juga sebenarnya merujuk ke dongeng, hanya saja mungkin kurang cocok untuk ini kalau penilaian saya gitu, kalau dari sudut pandang saya. Otogibanashi itu memang sih untuk untuk membuat kalau orang jadi kita bacain sesuatu untuk mengambil supaya mood orang yang dengerinnya itu bagus, jadi biasa tidur gitu ya. Otoginya itu kan begitu artinya ya, otogibanashi no otogi wa. Dan nggak salah sih ya gitu. Jadi hanya saja ini kayaknya kalau otogibanashi itu lebih ke kayak semacam genre gitu kali ya. Jadi bukan genre cerita gitu ya. Jadi bukan kosakata yang pas banget untuk bagian ini dongeng sebelum tidur gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa searching juga nanti oyasumi mae no hanashi. Jadi sebenarnya dongengnya cukup dengan hanashi saja gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi tadi ya silakan. Kalau pakai doa gimana sensei dongengnya? Ya, itu juga sebenarnya sejenis genre gitu ya. Doa. Jadi doa itu kesannya formal gitu. Jadi kayak sama kayak otogibanashi gitu. Tapi ya maksudnya kadang kita ya nggak apa-apa, maksudnya kalau buat awal nggak apa-apa, namanya juga kan belajar ya. Jadi kadang kita perlu menyesuaikan ya. Jadi kadang ternyata kata-kata yang dipakai tuh nggak setinggi yang kita pikir gitu loh. Memang ada kadang seperti itu ya gitu. Jadi ada juga saya lihat juga ya, doa juga ada. Doa itu ya artinya cerita anak ya. Jadi lebih ke genre gitu. Cerita anak itu mungkin beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu tuh otogibanashi itu mungkin yang fantasi begitu ya, kayak yang gimana ya, otogibanashi itu kayak Putri Salju kayak gitu saya pikir ya. Jadi kayak atau kesatria yang membunuh naga yang ada di sini memang ya kayak gitu, itu genrenya gitu ya. Nah kalau cerita doa, cerita anak itu mungkin lebih variasi, kayak misalnya yang kayak 3 babi kecil misalnya, itu doa ya, atau apalagi ya. Jadi cerita anaknya itu lebih ke bukan fantasi gitu ya. Betul. Ya, makasih. Ya, sip. Ya, sama-sama ya. Oke. Jadi tapi ini gini, ini perspektif dari saya ya, sudut pandang dari saya. Jadi silakan berdasarkan masukan dari saya kalian cari lagi ya, bukan berarti ini harus begini gitu ya, tapi setelah saya mencari ya di Google itu cukup dengan ini saja, oyasumi mae no hanashi gitu ya. Kalau tadi ada otogibanashi itu kalau menurut saya itu lebih ke genre, nama genrenya, genre ceritanya sama dengan doa tadi ya. Kalau otogibanashi itu ceritanya lebih ke fantasi, sama sih, doa juga fantasi kan ya, tapi nggak terlalu kompleks. Kalau cerita anak itu kan ya nggak terlalu kompleks ceritanya ya, seperti itu. Kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya di cut aja pembicaraan saya ya, silakan. Terus nah ini juga nih, mungkin ini yang susah kali ya, di malam hari di rumah Acil ya, susah ya. Banyak yang menerjemahkan jadi Acil no ie de yoru gitu ya. Kalau saya dulu pernah baca-baca juga sih yang model kayak gini ya. Kalau kalian pernah baca komik dalam bahasa Jepang mungkin udah tahu juga sih sebenarnya. Ada istilah gini, to aru yoru gini. Di sebuah malam gitu, di suatu malam.
ini. Jadi artinya begitu ya. Misalnya to aru iye achir to aru iye, to aru yoru ya, no iye. Mungkin kayak gini juga udah cukup, atau D juga nggak apa-apa sih ya. Kan ada D-nya sih, jadi D-nya sebenarnya agak mengecoh ya. Tapi kalau dari saya juga sebenarnya jarang baca komik dalam bahasa Jepang ya, tapi ya dulu pernah lah sedikit-sedikit gitu. Kadang emang nggak ada gitu achir no iye de begitu ya, achir no iye gitu aja mungkin ya. Terus kita lanjutkan ya. Jadi to aru ini bisa macam-macam ya. Misalnya di sebuah rumah misalnya ya, to aru iye de gitu ya. Di to aruhi misalnya itu juga bisa ya, di suatu hari gitu ya. Jadi to aru ini penggunaannya luas ya, jadi bisa ke kata keterangan waktu, kata keterangan tempat ya, bisa seperti itu. Sensei, Ya silakan. sensei. Harus pakai toknya. Pakai apa tuh? To aru ya sensei. Oh, to-nya. Iya, Saya to-nya. nulisnya saya nulis aru yoru koma achiru no iye. Iya, oke. Aru yoru. Pertama, aru yoru itu saya belum pernah lihat sih bentuk seperti itu ya. Achir no iye nggak apa-apa. Tapi kalau aru yoru itu strukturnya bahasa Indonesia banget ya, di apa namanya, sebuah di apa ya, di suatu malam gitu ya, begitu. Tapi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Jepang yang orang Jepang juga familiar, ini bisa pakai ini to aru yoru gitu ya. Kalau aru yoru itu saya belum pernah lihat juga sih ya, seperti itu. Atau ada juga sih sebenarnya gini, aruhi no koto gitu, ada juga dimulai dengan kayak gitu ya, aru di suatu hari gitu ya, aruhi no koto oba-chan to oji-chan ga imashita misalnya, kayak gitu ya. Aruhi no koto oba-chan wa sentaku ni ikimashita misalnya. Ada juga yang bisa dimulai seperti itu ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Tidak ada. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, terus gini, ayah bacakan aku dongeng dong. Nah, ayahnya ini sebenarnya ada banyak sih yang otosang gitu ya. Itu nggak apa-apa sih. Jadi kadang kita juga kan nggak punya apa ya, nggak banyak input mengenai pembicaraan antara orang tua dan anak kan ya. Jadi memang susah untuk menghasilkan yang pas gitu ya. Tapi otosang itu nggak apa-apa. Otosang, bacakan aku dongeng dong. Nah, ini kalau dalam apa namanya, kalau dalam bahasa Indonesia kan bacakan aku gitu ya, bacakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang bisa juga di apa, menggunakan apa ya, kikaseru juga ya, sebenarnya nggak apa-apa, perdengarkan saya. Jadi kan yang didengar itu apa, yang dilakukan tuh memperdengarkan si otosangnya gitu ya. Itu juga jadi satu alternatif ya. Bisa juga yondeo gitu ya, tosang ya, ini. Bentar. Sensei, Ya silakan. kalau yonde kurenai, Iya boleh itu, otosang ohanashi yonde kurenai gitu ya. Itu masih oke sih kalau menurut saya. Kalau ada juga yang nerjemahin otosang ohanashi yo yonde kuremasen ka. Nah, itu untuk hubungan antara bapak sama ayah itu agak hubungannya agak ya itu seperti apa gitu, jadi terlalu formal ya. Jadi mungkin perlu diturunkan level ragam bahasanya ya. Sensei, saya mau tanya soal ini, kan ngomongin masalah keluarga ya Sensei ya. Kadang tuh saya suka bingung deh kalau apa, keluarga itu enaknya itu pakai bahasa yang apa namanya, bahasa yang formal atau informal Sensei? Ya, oke, makasih ya. Ini juga sebenarnya apa namanya, nggak ada keharusan sih ya. Misalnya karena keluarga ya, jadi harus pakai bentuk futsuke gitu ya. Kayak tadi saya bilang, jangan pakai yonde kuremasen ka gitu ya.
kadang ada mereka tuh dalam satu keluarga tuh pakai yang formal gitu loh, tapi misalnya kalau misalnya mau meminta sesuatu yang serius gitu loh, misalnya apa namanya, mungkin muncul juga penggunaan bahasa Jepang yang formal gitu. Tapi misalnya kita lihat, saya sih ya sejauh ini belum pernah terlibat dalam sebuah keluarga orang Jepang ya selama ini, jadi nggak bisa kasih sesuatu yang tepat gimana gitu ya. Tapi dari apa namanya, misalnya kita juga anime juga misalnya, itu juga sebuah gambaran keluarga kan ya, kalau ada kita lihat satu keluarga di anime atau di drama gitu ya. Dan selama ini dari drama-drama yang saya lihat, dari anime yang saya lihat tuh nggak ada yang seperti itu. Hanya saja kalau dulu saya pernah dilihat di TV juga ada hubungan keluarga yang memang bahasanya tuh digunakan sehari-harinya formal gitu. Ada yang keluarga seperti itu, dan keluarga seperti itu tuh bukan umum gitu loh, nggak umum, agak aneh gitu memang gitu ya. Jadi apa namanya, sebenarnya untuk hubungan Acil sama bapaknya ini ya, itu bisa pakai futsuke sih kalau menurut saya. Jadi nggak bukan, ini juga pembicaraannya juga bukan yang terlalu formal ya. Jadi tocang juga boleh ya, otosan janakute tocang ohanashi yonde kurenai kana gitu misalnya ya. Ohanashi yonde kureru toka, ohanashi yonde kurenai toka ya, bisa juga seperti itu ya. Atau bisa juga gini ya, silakan. Maaf Sensei, kalau yonde kurete itu gimana Sensei? Yonde kurete, Iya. kalau yonde kurete itu kalau misalnya kita mau berterima kasih ya, sudah dibacakan ya, sudah bacain apa gitu, yonde kurete arigatou gozaimasu, begitu. Kalau dalam bentuk sambung ya, biasanya habis kurete itu apa, arigato gitu ya. Kyo kite kurete arigato, biasanya dipakainya begitu. Oke ya. Atau bisa juga gini, ya sama-sama. Atau bisa juga gini, tocang ohanashi o yondeo gitu juga bisa ya. Ohanashi o yondeo gitu ya, juga bisa ya. Jadi alternatifnya banyak sih sebenarnya. Misalnya Otosang juga bisa, tocang juga bisa ya. Ohanashio, ya silakan. Saya lihat di manga-manga sekarang tuh ada yang pakai papa gitu Sensei. Iya, itu juga boleh ya, boleh. Itu juga nggak masalah. Papa, ohanashi yonde kureru gitu ya. Sip, terima kasih. Salah. Kureru gitu ya. Atau ohanashi o yondeo gitu juga bisa ya. Jadi di sini kan ada dongnya ya. Kalau dong itu kan pertama kita, kenapa tadi saya bisa bilang kita pakai bentuk futsuke aja, karena ada dong di situ. Dong dalam bahasa Indonesia kan dipakai untuk orang yang dekat ya. Jadi kan kita nggak mungkin bilang ke Pak Ari ya, Ari Sensei bikinin transkrip dong gitu kan, nanti ya dibawa ke ruang yang lain untuk diinterogasi gitu, kenapa bahasanya seperti itu gitu kan ya. Jadi penggunaan dong ini sebagai satu petunjuk ya, dimana kita bisa menggunakan bentuk futsuke, karena dong ini dalam bahasa Indonesia kan cuma bisa pakai ke orang yang kita kenal ya, yang sudah akrab gitu. Jadi dong ini bisa kan, dong juga untuk apa sih namanya, kayak melembutkan perintah gitu ya, kayak permintaan sih ya, melembutkan permintaan gitu ya. Bacakan aku dongeng dong gitu ya, yondeo gitu juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Terus untuk si bapaknya ini kan manggil maaf Acil gitu aja. Ada yang menggunakan Acil Kung. Sebenarnya juga ini dalam satu keluarga ada sih, misalnya bapaknya sendiri manggil anaknya pakai Kung gitu, tapi saya nggak pernah dengar gitu
Jadi biasanya kalau bapak ke anaknya itu biasanya panggil nama bawahnya doang, itu nggak pakai kung juga sih, misalnya Acir, atau misalnya anaknya namanya Shota gitu, Shota gitu doang gitu, nggak pakai kung, Shota kung, itu kayak manggil nama anak orang lain jadinya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini juga mungkin bisa. Sensei. Silakan. Kalau saya yang itu yang ohanashi, kalau ditambahin no itu ekspresinya tuh kayak gimana sih? Dipakein no. Ohanashi yonde kureru no. Nah, Itu kalau masuk gak, Sensei? kalau itu jadi bentuk pertanyaan, ohanashi o yonde kureru no, misalnya gitu, gimana ya? Jadi bentuk pertanyaan sih ya. Ada Jadi kesan apa gitu kalau misalkan ditambahin no? Gitu. Kesan. jadi nggak dong lagi gitu. Jadi bukan semacam, nggak jadi permintaan lagi. Oh itu masuknya berarti nanya ya? Iya, jadi bertanya ya. Untuk situasi nanya berarti kalau pakai no. Iya. Oke. Oke. Maaf sensei kalau boleh menambahkan. Silakan. Kalau setahu saya sih kalau no itu ini sensei kayak penegasan untuk negasin mau naganya itu sensei. Mau nanya. Contohnya gimana negasin itu? No itu kan juga bukan untuk, kadang juga bukan untuk pertanyaan kan sih. Kadang kita kayak menegaskan tapi no-nya jadi pendek. Kalau pakai kalau no-nya panjang baru jadi tanya. Setahu saya sih gitu sensei. Nah itu contohnya kalau bisa. Jadi kalau nggak ada contohnya kadang kita mengawang-awang gitu. Ada nggak kira-kira? Bisa sih sensei. Tapi Oke. saya sih kayak dari yang saya tahu kalau saya mau bikin kalimat no itu kan gambar di otak saya kayak udah ada gitu. Nanti kalau ketemu contohnya kasih tahu ya. Oke. Makasih. Penegasan sih kalau menurut saya untuk no itu Gimana tuh menurut Arya? mengganti K aja. Dan kalau Iya. K itu kan bentuknya agak sopan gitu ya. Kalau no itu Iya. kayak untuk udah deket Buat aja itu gitu. bahasa percakapan nggak sih, Cakapan Sensei? sehari-hari. Iya. Jadi sebenarnya ini Biasanya ada dia. makasih. Pengganti ini ya, kalau kata tanya ya, selain K gitu bisa pakai no, itu satu. Mungkin ada juga yang penegasan tapi saya perlu contohnya juga sih. Jadi yang ini juga mungkin bisa kurenai karena gitu ya. Oke, baik. Terus kita lanjutkan dulu ke maaf Acil. Malam ini ayah ada urusan di luar. Nah, ada urusan ya. Ada urusan. Maaf, gomen banyak yang pakai gomen ya, nggak apa-apa, itu oke sih. Kalau pakai sumimasen juga. Silakan. Sensei, saya masih bingung ya. Ini matu sih. Kan kita belajar bahasa Jepang untuk manggil orang tua sendiri itu kan cici dan haha ya. Nah, saya sering dengar tuh di anime, terus di manga juga, Ya. panggil orang tua sendiri itu kadang onochan, tosang, Ya. Iya Sensei. Ya. apa sih, okasang, kasang. Oke. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Kan kalau kita belajar bahasa Jepang sama ini kan, kalau otosan, okasang itu kan untuk orang tua lain kan. Itu bukannya untuk percakapan dengan orang di luar internal kita ya? Iya, itu juga ada lagi sih. Ibu orang lain, orang lain. Ada yang bisa jelasin ini? Kira-kira? Saya nyeremin ya pakai Itu begini. kalau setahu saya itu kalau itu untuk orang ketiga sih. Oh, Misalkan kita lagi ngomongin Ya. ibu orang, oke. kita manggilnya si okasan si A gitu. Kalau untuk panggilan sehari-hari beda lagi. Iya, Halo. ada yang kayak gitu. Sip. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, jadi
jadi gini, emang aneh sih orang bagian itu emang ribet ya, dan bikin pusing kita memang. Dan jadi pertama gini, kalau misalnya kita pertama kalau kita ada di luar ya, kalau di luar bilang bapak saya adalah seorang guru gitu ya, kalau di luar itu berarti kan ngomong ke orang lain kan ya. Nah, kalau di luar kita bilang bapak saya seorang guru gitu ya ke orang lain, itu bilangnya chichi wa kyoshi desu gitu. Pertama itu. Ya. Terus kalau kita nanya bapaknya orang lain, bapaknya teman kita tuh kerjaannya apa sih? Harusnya dari tadinya awalnya tanya dulu ya. Nah, kalau kita nanya ke teman kita, bapak lu kerjaannya apaan gitu misalnya ya, kerjaan bapak lu apaan gitu. Nah, itu kita tanyanya otosan no shigoto wa nan desu ka gitu ya. Pertama, kalau kita nanya ke teman kita otosan no shigoto wa nan desu ka itu. Nah, terus kita jawabnya chichi wa kyoshi desu gitu. Sampai sini oke, bisa ngikutin ya. Oke, masih bisa ngikutin. Misalnya Arya nanya ke Gina misalnya, Gina-san, otosan wa nani o shite iru hito desu ka gitu ya. Otosan wa nani o shite iru hito desu ka? Atau otosan no shigoto wa nan desu ka, begitu tanyanya ya. Nah, Gina, pura-puranya saya Gina nih jawab chichi wa kyoshi desu gitu. Itu kalau di luar ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang keluarga kita sendiri di luar, itu cici, haha, ani, ane gitu ya. Begitu. Tapi ketika kita menanyakan mengenai keluarga orang lain di luar ya, otosan wa, okasan wa nansai desu ka? Ya. Jadi kalau kita tanya tentang keluarganya orang lain ke teman ya, tentang keluarga ke orang lain, itu otosan wa, okasan wa, oni-san wa, one-san wa, imoto-san wa imasu ka, ototo-san wa gitu ya. Ya. Sebenarnya saya untuk kayak penggunaan itu udah mengerti, cuma kadang saya menemukan di yang anime itu orang tua sendiri dia makainya pakai san dan cang gitu. Oh, nah itu kan tadi di luar ya, udah oke ya. Nah, Orang tua sendiri. nah kalau Orang tua sendiri pakainya ya itu tadi pembicaraan mengenai kalau kita di luar, perilaku kita di luar, perilaku bahasa kita di luar. Nah, ketika di dalam ya kita manggil orang tua sendiri, kalau kita orang tuanya orang Jepang misalnya ya, itu memang gitu, otosan, okasan, kacang, tocang, papa, mama gitu kan. Jadi memang begitu adanya. Ya, jadi memang peraturannya begitu. Saya juga nggak bisa ngejelasin kenapa. Ya, jadi kalau di rumah sendiri panggilnya otosan. Tapi kalau nanyain orang di luar, nanyain bapak. Tapi kalau di luar nyebutin orang tua sendiri, ciciwa gitu ya, hahawa gitu, aniwa, anewa gitu ya. Seperti itu memang. Ya, jadi mungkin sama kayak apa ya? Kalau di bahasa Jawa sebenarnya mungkin ada juga hal yang seperti itu ya, tapi mungkin bukan di penamaan nama panggilan gitu ya, kayak ke verba itu ada sebenarnya. Kalau saya juga nggak bisa bahasa Jawa sih, cuman katanya ada. Jadi dia tuh bahkan sama orang tua sendiri pun, kalau di bahasa Jepang ya, kalau di bahasa Jepang itu ke orang tua sendiri nggak perlu pakai keigo, nggak perlu pakai bentuk yang khusus gitu. Tapi kalau di Jawa itu ada bentuknya sendiri gitu, untuk ke orang tua sendiri, untuk di luar gitu ya.
Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu udah sebenarnya ada juga di budaya Indonesia gitu ya, terutama di bahasa Jawa ya. Oke ya. Oke, makasih, saya lanjutkan ya. Jadi itu tentang panggilan ya. Sensei, Silakan. Sensei kalau misalnya saya di komik pakai papa boleh nggak Sensei? Boleh, papa, mama gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya penggunaan ini papa, mama atau yang mana itu ya, itu kadang kalau kita jadi penerjemah profesional ya, itu ada meetingnya dulu, ini mau di settingnya kayak gimana nih gitu. Jadi menyesuaikan dengan karakterisasi di situ di komiknya itu kan. Ya, jadi kadang harus ada barangkali ada sudut pandang lain dari orang ininya ya, misalnya yang bukan hanya dari penerjemahnya saja, tapi dari Henshu itu editor ya, jadi juga ada sudut pandang dari situ juga. Tapi bisa ya papa mama gitu. Gomen achir konya ya. To-chan wa yoji ga arunda. Gitu juga sebenarnya cukup ya. Ada urusan di luar, soto de juga sebenarnya nggak apa-apa, soto de. Jadi seperti tadi saya bilang ya. Jadi pertama pakai literal translation itu. Jadi kalau kalian pakai literal translation pasti muncul soto de gitu ya, karena memang di sini juga ada di luar gitu ya. Soto de yoji ga aru gitu. Itu nggak salah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau melihat budaya sisi dari sosiolinguistiknya, itu sebenarnya cukup dengan gomen achira konya wa to-chan yoji ga arunda gitu juga udah cukup ya. Seperti itu. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Sebentar, saya tulis dulu sini. Acir juga agak susah dibilangin ya. Maksudnya susah diucapkan ya. Acir, gomen acir gitu juga bisa ya. To-chan konya yoji ga arunda, yoji ga arunda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus dilanjutkan. Nah ini tapi tanpa dongeng Acil nggak bisa tidur ya. Di sini juga nggak bisa tidur, banyak variasinya. Ada nerarenai, ada apa lagi yang kalian pakai? Nemurenai ada ya. Nemurenai ada, nerarenai ada, apa lagi? Ada lagi. Nerenai ada, nerenai. Ranuki ketupat. Ya mau nemurenai juga nggak apa-apa sih, nerarenai juga boleh ya. Jadi tanpa dongeng. Nah ini banyak yang nerjemahin misalnya ya otogiba nasi dewa gitu ya. Ada juga yang lain, misalnya apa, saya kebanyakan baca jadi nggak tercatat ya. Kalau saya sih dame nara acil ga nemurenai yo. Oh, oke. Ya. Oke. Iya, itu juga memungkinkan ya. Mungkin tapi sebelumnya kan nggak ada dame ya sebelumnya. Tapi itu ya ada tadi ya. Acil gome oto-chan konya yoji ga arunda gitu ya. Oke. Yang lain mungkin ada? Silakan. Sensei, kenapa penggunaan dame itu ada yang katakana, ada yang hiragana Sensei? Oh, ya itu cukup. Ini sama kayak ini sih, kalau dalam bahasa Indonesia tuh
hurufnya ditebelin gitu, atau dibuat italik, atau ditulis dengan huruf bentuk yang aneh gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian aja gitu. Boleh saya itu nggak sih? Silakan. Menurut saya kalau dubbingnya pakai hiragana itu halus. Kalau pakai katakana tuh ibarat kata kalau kita lagi ngecetak orang pakai ceplok semua. Ya itu, jadi untuk menarik perhatian pembaca ya. Oke, terima kasih Arya. Silakan yang lain, tadi ada berapa orang kayaknya? Sensei, Ya, kalau saya pakai monogatari nashide itu bisa nggak sensei? nah itu dia, monogatari itu kesannya berat banget ya. Monogatari itu berat buat, jadi nggak seimbang sama isi dari komik ini gitu, terlalu berat, terlalu formal ya. Formal itu bukan formal sih, terlalu, iya, bebannya berat. Monogatari itu kayak misalnya cerita seorang kesatria itu dimulai dari kastil itu misalnya. Jadi kayaknya tuh ceritanya tuh untuk yang berat-berat gitu loh, bukan yang untuk yang cerita ringan seperti ini ya. Ya, oke, makasih. Oke, ada, Sensei, silakan. kalau pakai bentuk zuni Hmm, tanpa dongeng. jadi gimana tuh kata-katanya? Ada, iya, saya juga lihat sih ada yang kayak gitu. Yomazuni gitu ya. Kayak itu ohanashi zuni nerarenayo. Ohanashi beri ohanashi seizuni gitu kali ya, kalau kan seizuni. Oh, iya. Zuninya jadi dari verba jadi seizuni gitu. Ohanashi seizuni itu juga itu juga terlalu ini ya buat ke mungkin untuk perkataan anak kecil, terlalu, mungkin nggak pas sih kalau menurut saya. Terlalu formal kalau itu ya. Terlalu berat ya. Ya. Jadinya apa sih? Iya, kalau misalnya ini kan tadi saya pakai ini ya, ada juga alternatif ohanashio kikasete yo gitu ya, misalnya ya. Ohanashio kikasete yo gitu ya. Sebenarnya bisa juga untuk yang bagian ini nih, bagian ini nih ya. Ohanashio kikasete yo, perdengarkan. Bisa juga sih, ceritain dong gitu ya. Tapi kalau di literal translation itu perdengarkan cerita dong gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini misalnya kikasete kurenai to nemurenai yo gitu misalnya. Itu juga bisa. Kikasete kurenai to yonde kurenai to, atau gitu juga bisa ya. Yonde kurenai to nemurenai yo gitu misalnya ya. Jadi kita juga kadang ngelihat bahasa Indonesianya jangan terlalu ini ya, maksudnya kadang ada juga yang kayak gini misalnya, tapi tanpa dongeng Acil nggak bisa tidur gitu. Itu kan untuk bahasa Indonesia seorang anak kecil gitu, kayaknya gimana sih menurut kalian? Anak kecil ngomong gini nggak? Terlalu baku. Iya, maksudnya itu juga kalian perlu perhatikan sih kalau menurut saya ya. Jadi kadang kalau kita terlalu mengikuti bentuk bahasa Indonesianya, itu kadang jadi mengarah ke pesan yang bukan pesan ya, nuansa pesannya itu jadi beda gitu. Jadi kadang kita perlu menganalisis dulu, mencerna dulu, ini bahasa Indonesianya anak kecil kayak gini, oke nih kayak gini nih gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga bahasa sumbernya ya. Seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah kalian itu tidak perlu kadang ya tidak perlu mengikuti bentuk yang ada di dalam bahasa Indonesianya. Jadi kita perlu memikirkan pesannya, atau kalau anak kecil gimana sih ngomongnya gitu loh ya. Jadi dengan pertimbangan terhadap bahasa sumber, kita bisa memberikan nuansa terhadap pesan yang diterjemahkan dengan lebih baik lagi gitu ya.
Nah kadang penyesuaian ini juga susah untuk kita ya sebagai penerjemah modal dengkul, resource-nya tuh nggak dapat gitu loh, resource-nya nggak ada. Kan kalau yang kayak gini kan, yang hubungan antara ayah dengan anak, bahasanya kayak gimana, itu kan harus pernah ada input tentang itu gitu loh, tentang hubungan sama bapak sama anak di rumah kayak gimana. Nah sementara kan kita jarang ada input kayak gitu kan, jadi wajar kalau nggak paham dan wajar kalau nggak bisa melakukan penyesuaian gitu loh. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti kalian nggak mampu gitu loh ya. Jadi bukan masalah di dalam pengetahuan kita, di dalam kepala kita ada pengetahuan atau enggak gitu, bukan. Tapi kadang memang yang sering saya sampaikan bahwa ada pengetahuan yang memang tidak terjangkau oleh kita sekarang gitu ya. Kalau kayak gini kan, kalau sekarang sih udah ada YouTube ya, tapi saya nggak tahu di YouTube itu kan kita juga walaupun lihat YouTube nggak lihat yang tentang cerita keluarga gitu kan, juga jarang ketemu juga video yang kayak gitu. Jadi atau sebenarnya kalau kalian yang sering nonton drama Jepang ya atau anime yang keluarga, itu mungkin bisa dapat gambaran dari situ. Itu juga sebuah resource ya, sebuah sumber pengetahuan ya. Jadi bisa mendapatkan gambaran mengenai apa sih bentuknya dari bahasa yang diucapkan oleh anak dan bapak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi untuk yang ini mungkin bisa kedo gitu ya, kedo kikashite kurenai to nemurenai yo gitu ya, atau kedo yonde kurenai to nerarenai yo gitu juga bisa ya gitu. Jadi tapi ya ini sekali lagi ini hanya referensi dari saya ya. Ada juga seperti ini, nemurenai yo atau yonde kurenai to, kalau nggak dibacain gitu ya, nerarenai yo gitu ya. Oke, terus silakan. Itu kan ada kurenai oh ya. Cuma kalau kurena katara itu gimana sih? Ada bentuk tara. Kikashite kurena katara. Nah, kalau tara itu biasanya sebenarnya nggak apa-apa sih. Misalnya gini, kikashite kurena katara nerarenai yo gitu. Tapi agak sedikit janggal sih sebenarnya. Kenapa bisa janggal? Karena kalau bentuk tara ya, itu biasanya ujungnya bukan sesuatu yang pernyataan biasa biasanya. Jadi biasanya tuh kayak kalimat perintah, kalimat ajakan ya, biasanya belakangnya itu. Atau bisa juga mengungkapkan keinginan ya. Kikashite kurena itu misalnya kikashite kurena katara okoru yo misalnya. Jadi ada, atau bukan gitu. Kikashite kurena katara misalnya apa ya, kikashite kurena katara tapi ya iya, kenapa ya janggalnya soal kikashite kurena katara, kikashite kurena itu ya mungkin saya lebih banyak sering dengernya begini ya, kikashite kurena itu gitu, kalau di input yang saya dapat gitu selama ini. Kalau kikashite ya silakan. Saya malah lupa pakai yo-nya. Iya, nggak apa-apa. Ini bukan keharusan ya. Nggak apa-apa. Ini bukan keharusan. Bukan keharusan. Nggak kepikiran sih. Tapi mungkin yo-nya ini untuk memberikan nuansa ini kali ya, tanda seru di sini gitu. Jadi berkaitan gitu. Ya. Oke. Ya, sip. Kikashite kurenai to
Nemurenai yo. Kan mungkin ini ya. Nemurenai itu kan kayak hubungan sebab akibatnya itu ini Pak Ari Sensei sih yang paling kuasi ya tentang Joken Hyogen. Jadi sesuatu yang pasti terjadi gitu loh. Kalau nggak diperdengarkan saya nggak bisa tidur. Jadi mungkin karena hubungan A sama B-nya seperti itu, jadi lebih cocok pakai to gitu ya. Seperti itu sih yang saya paham ya. Gitu. Kayak misalnya Haruni Naruto Sakura Gasaku gitu ya. Itu kan sebuah, kalau A-nya ada, B-nya juga ada gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah pasti terjadi gitu. Jadi pakainya to gitu ya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Kalau Kikaste Kurena Katara, setelah itu tuh kayaknya nggak pas pakai Nemurenai yo gitu. Misalnya gini, kalau nggak, biasanya kalau yang kayak gitu tuh ya kadang ujung-ujungnya suka apa ya, kayak ancaman gitu. Misalnya gini, Shukudai yatte kurenakattara okoru yo misalnya. Jadi kalau kamu nggak ngerjain tugas saya marah nih gitu ya. Biasanya kayak gitu munculnya pasangannya ya. Jadi B itu ya, B okoru yo, B itu kan B, kita kasih simbol B gitu, okoru yo. Itu merupakan reaksi dari A-nya gitu. Misalnya kalau kalian nggak ngerjain PR saya marah loh gitu. Nah ini jadi kan bukan sesuatu yang beda hubungannya sama ini, beda dengan Haruni Naruto Sakura Gasaku. Itu kalau ada A pasti ada muncul B, itu hubungannya seperti itu. Tapi kalau Tara tadi itu beda ya. Jadi kalau ada A, B-nya itu merupakan reaksi dari A gitu. Kira-kira gitu deh ya. Semoga nggak bikin bingung ya. Kalau bingung ya nggak apa-apa, maksudnya kadang memang sulit, nggak semua orang bisa mencerna itu, kadang saya juga nggak bisa mencerna gitu ya. Jadi bukan berarti kalian nggak bisa, kadang sudut pandangnya juga macam-macam ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Terus yang ini panjang banget. Tidak bisa Cil, suasana di luar sangat cerah, ini kesempatan buat ayah. Ini juga aneh sih kalau menurut saya. Iya nggak sih? Maksudnya bukan protes ya, bukan protes sama yang kemarin yang ngasih komik ini siapa ya, saya lupa. Saya mau terima kasih, tapi ini bukan protes kok ngasih komik yang gini, bukan ya. Tapi kalau dari sisi isinya kita lihat juga agak ceritanya ya bukan cerita yang ini juga gitu ya. Tapi ya oke. Ya. Bahasa lama kan. Ya Tahun mungkin berapa sih juga. komiknya? Pada saat itu cerah, lebih ke clear sky. Waktu SD ini Waktu SD ya. 10 tahunan kan. Ya jadi 2000-an ya Sensei. 2009. mungkin ini hal-hal yang patut kita pertimbangkan juga gitu loh. Jadi kadang unsur dari sisi kebahasaan, sisi alur dari bahasa cerita yang kita terjemahkan juga mungkin jadi harus kita pertimbangkan isinya gitu ya. Ya, oke. Tidak bisa Cil. Suasana di luar sangat cerah. Ini kesempatan buat ayah gitu ya. Ini juga mungkin agak janggal sedikit ya. Ya mungkin bisa ada yang mau kasih saran penerjemahan dame dayo gitu ya. Ini bisa keluar dame dayo gitu ya. Ikenayo juga boleh ya. Ikenayo, sebenarnya ikenayo acir gitu, acirnya nggak usah disebut juga, sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Ikenayo atau dame dayo. Soto gimana tuh? Soto wa sugoku harete iru kara. Saya ganti Itenki Dakara soalnya cerah, bahasa Indonesia juga ada. Iya ya, aneh juga. Itu kan malam tapi itengki. Iya juga sih, tapi nggak bisa ya. Silakan. Kalau saya pakainya itu Sekkaku chance nandakara harete uchi ni ikanakia. Oh,
mungkin yang sekkakunya itu yang hareteiru kali ya. Sekkaku hareteiru kara chance da gitu kali ya. Sekkaku yang jadi sekkakunya itu bukan kalau menurut saya ya, bukan chance-nya tapi hareteirunya gitu. Sekkaku hareteiru kara gitu ya. Seperti itu. Kalau kuki sensei, Kenapa? kalau kuki Kuki. Maksudnya kuki itu udaranya ya? oh itu darah ya. Udara kalau kuki itu ya, udara. Kuki. Yang belum kira apa gitu. Yang belum dikira gini apa. Nggak ke... Itu tadi Bukan kuki. bukan sip. Oke. Ya. Ini juga kesempatan apa juga kita bingung ya, untuk bapaknya ini kesempatan apa gitu. Saya juga kadang mikir juga sih, bingung. Iya, bingung juga sih ini ya. Enggak. Tapi kalau diterjemahkan ya begitu ya. Istrinya nggak ada. Iya, istrinya kemana? Dame da acir gitu. Ikenai inda gitu juga boleh ya. Soto hareteru kara mau kore wa chance da gitu ya. Mungkin seperti itu. Kita ini waktunya karena terbatas. Ya, silakan. Teki ga yoku chini. Mm-mm. Kore wa papa no chance da yo. Kore wa papa no chance Cuacanya ya. bagus. Ya, itu juga nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Tapi ya itu masih literal translation gitu kalau menurut saya. Jadi sebenarnya jadi dari sini saya berharap kalian bisa melihat bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu menerjemahkan semua juga gitu. Ada penyesuaian yang kita bisa hilangkan gitu ya. Jadi nggak sama banget sama teks di teks di bahasa sumbernya, terutama yang contoh bahasa sumber yang seperti ini gitu ya. Kadang kalau kita terjemahkan semua jadinya agak kaku gitu kalau dalam bahasa Jepangnya, seperti itu. Tapi memang ada, kalau untuk jenis teks yang lain itu memang mungkin perlu diterjemahkan seperti itu ya, setia dengan kata-katanya itu harus diterjemahkan semua gitu. Ada yang seperti itu juga gitu ya. Tapi untuk kali ini masih bisa nggak semuanya diterjemahkan juga nggak apa-apa ya. Oke, makasih ya. Ini baru halaman pertama ya. Ya oke, tapi bagus banget ya, kalian bisa nanya macam-macam. Terima kasih banyak udah kasih komentar ya. Terus jadi kapan dong ayah bisa bacain cerita ya? Ya. Oh begitu ya. Jadi kapan dong ayah bisa bacain cerita? Nanti kalau di luar turun hujan. Nah ini juga kadang sulit menerjemahkannya karena alurnya juga agak ini ya, agak nggak alami gitu ya. Itu jadi mempersulit mungkin ya. Oke. Terus tiba-tiba gosok gigi ya. Sebelum berangkat gosok gigi dulu. Pakai baju tebal agar nggak kedinginan. Ayah sini deh. Nah ini ya, jadi kapan dong ayah bisa bacain cerita ja gitu ya, kalau jadi itu ya. Ja itsu yonde kureru no gitu ya. Ja itsu kikasete kureru no gitu. Kenapa? Itsu dekiru no. Ya itu juga bisa. Itsu dekiru no. Atode gitu ya, nanti atode ame ga futtara gitu ya. Kalau di luar turun hujan, ame ga futtara yonde ageru yo gitu ya. Itu juga bisa. Oh gitu. Sensei, Ya mau nanya, silakan. banyak Ode sama Atoni itu apa sih Sensei? Atoni itu belum pernah dengar sih. Oh, Atode. Nochini ya Sensei ya? Nochini, iya itu ada Nochini. Sama kayak Atode, cuman lebih formal aja.
atau lebih apa ya, Makasih lebih Sensei. lebih dramatis gitu kali ya. Kadang itu ada di novel atau di narasi komik juga ada sih ya, benar. Makasih ya. Oh begitu, Ahsoka gitu ya, bisa ya, Ahsoka gitu ya. Oke, terus sebelum berangkat, kenapa? Naruhodo. Ahsoka, Naruhodo gitu ya. Itu kayaknya oke juga sih, nggak apa-apa. Ahsoka, Naruhodo. Naruhodo itu kalau ada penjelasan yang membuat si Acel itu memahami gitu loh. Tapi kalau kalau di luar turun hujan itu kayaknya nggak masuk logika. Maksudnya gimana ya? Kalau Naruhodo itu misalnya gini. Misalnya apa ya? Misalnya ini, kalian dikasih makanan, isinya nasi, terus ada jengkol ya, ada apa lagi, daging ya, terus makan ya semua, tapi jengkolnya disisain. Kenapa nggak makan jengkolnya? Contoh jengkol alergi desu kara, contoh taberarimase. Naruhodo gitu. Ntar dulu, itu kayaknya aneh juga sih. Gimana ya? Saya nggak tahu sih, pokoknya yang terlintas ya udah saya tulis Oke aja. oke oke. Jadi biasanya kalau habis mendengar penjelasan yang kita bisa pahami, masuk akal gitu ya, oh gitu alasannya, itu baru bisa bilang naruhodo begitu ya. Apa ya contohnya ya? Ya, susah juga ya. Ya. Jadi biasanya kalau abis dengerin satu penjelasan yang bikin kita puas gitu loh, oh penjelasannya gitu ternyata, oh gitu, nah itu baru pakai naruhodo sih. Penjelasan yang benar-benar bikin puas gitu, menutupi rasa rasa ingin tahu kita gitu ya, biasanya begitu. Oke, terus kita lanjutkan dulu. Sebelum berangkat gosok gigi dulu ya. Sebenarnya kalau berangkat itu kan banyak yang nerjemahin jadi shupatsu ya. Sebenarnya nggak pakai shupatsu suru juga nggak apa-apa sih. Misalnya dekakeru mae ni toka, dekakeru mae ya, hao migakanai to gitu juga bisa. Atau terus pakai baju tebal ya, pakai baju tebal, atsui fuku ya. Ada juga yang nerjemahin atsui fuku, itu nggak apa-apa. Atsui fuku, tapi nggak biasa sih sebenarnya dalam bahasa Jepang ya, atsui fuku. Samuku naranai yoni, atau ada juga hiena yoni, itu juga udah bagus ya, hiena yoni gitu. Terus ada juga yang samui kara atsugi o shio gitu, juga ada ya, yang saya baca tadi. Samui kara gitu ya, karena dingin, atsugi o shio itu juga kalau menurut saya oke-oke aja sih ya. Jadi kalau pakai baju tebal itu bisa atsugi o suru ya, atsugi, atsunya tuh yang atsunya tuh tebal, gi-nya tuh dari kiru ya, memakai baju itu ya. Oke. Kayak Atsui fuku ya, atsui fuku ya nggak apa-apa sih, cuman masih tradisional Mau maksudnya. tambahin kanji cuma di depannya. Oke ya, jadi Tapi mau bingung ya udah nggak jadi. masih berarti ya masih literal translation kalau mau. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan juga, kalau misalnya mau meningkatkan kualitas terjemahan kalian dari literal translation itu, dicari lagi di Google Atsui Fuku o Kiru gitu ya, pakai keyword itu kita cari di situ, itu pasti biasanya muncul sih. Kayak tadi saya cari yang judulnya ya, Neru Mae no Ohanashi gitu, itu kan dari literal translation dulu ya, terus dapat terjemahan
oyasumi mae no hanashi gitu ya. Oke. Terus ayah sini deh gitu ya. Tocang kochi kite itu juga cukup ya. Tocang kochi kite gitu ya. Ada yang nerjemahin kochi koi gitu ya. Nah itu terlalu kasar untuk ke bapaknya ya. Kochi koi itu kayak ke yang orang yang kita pandang rendah gitu ya. Oi kochi koi gitu ya. Nah itu kayaknya nggak kochi itu juga bisa sih. Kochi tocang kochi gitu ya. Atau kochi kite gitu ya. Ada apa sih gitu ya. Nani gitu juga boleh ya. Nani doshita. Nanda yo gitu. Tapi nanda yo itu kayak kesel ya, kayak nuansanya. Ya. Nani doshita gitu juga bisa. Doshita nani ya. Oke, makasih. Kita nggak bisa nggak bisa bahas banyak juga sih hari ini ya kayaknya. Oke, terus lihat keluar ayah. Nah, lihatlah keluar ayah. Ada yang menerjemahkan soto miro yo gitu. Itu perintah kasar banget ya. Jadi jangan seperti itu. Soto mite gorang itu juga ada yang nerjemahin gitu, bagus ya. Itu soto mite gitu juga boleh. Soto mite gorang gitu ya. Kalau soto miro yo itu kayak kasar banget. Ya. Memangnya ada apa? Nani gitu juga boleh. Doshita gitu ya. Doshita nani gitu ya. Lihat. Nanda yo koitsu wa chotto chigau. Ya. Ya, kalau kalian lihat saya pertama kali buka video terus muncul dengan penampilan gini, bisa tuh nanda koitsu gitu ya, bisa. Oke. Terus lihat itu, are mite gitu ya. Hujan, kok bisa ya? Are ame ga futteru. Nande daro gitu juga bisa ya. Nande gitu ya. Nande futten daro gitu ya. Baiklah kalau begitu ayah akan baca cerita saja gitu ya. Soshitara ohanashi o yomu yo gitu ya. Gitu. Oke. Maaf ya nggak bisa Cihui ini tadi udah ya, Hyata gitu. Dongeng sebelum tidur. Oyasumi mae no hanashi. Cerita Pinocchio aja ya. Pinocchio no hanashi wa do gitu ya. Ini udah banyak yang bagus sih. Pinocchio no hanashi wa do. Jangan ayah. Nah, ini banyak yang nerjemahin dame dayo gitu ya. Tapi kalau ada juga yang nerjemahin iya da gitu. Itu oke sih kalau menurut saya. Iya da itu lebih cocok untuk anak kecil yang omongannya begitu emang. Iya da. Aku ingin mendengar cerita yang lain saja. Hokano ga ii gitu. Itu juga oke. Hokano ga ii. Dekitara apa ya? Doragon, ada juga yang menerjemahin Doragon, ada juga yang menerjemahkan Ryu ya. Itu dua-duanya oke sih kalau menurut saya. Dekitara Ryu ga detekuru yatsu ga ii misalnya gitu ya. Ryu ga detekuru. Jadi kalau di sini kan ada ya menggambarkan sebuah keberadaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang bisa juga pakai Ryu atau Doragon ga detekuru hanashi ga ii gitu ya. Silakan. Kalau iya papa, hoka no hanashi wa kikitai da. Ryu ga ii toka. Ya, itu juga oke sih, ya. Hoka no ohanashi ga kikitai gitu ya. Gitu. Oke. Sip. Makasih Arya. Terus tolong bacakan cerita yang begitu ya ayah. Sonna hanashi kikasete oto-chan gitu ya. Wakata. Baiklah, wakata. Ini Kastil Naga apa kalian terjemahinnya? Ryu apa tuh? Doragon. Ya, Ryu no Shiro. Doragon. Saya pakai kata-kata sensei. Oh, gimana tuh jadinya? Doragon apa tau? Doragon no Oshiro Ya. gitu. Iya. Iya.
Putri di Kastil Naga ya. Putri itu Ojo sama tuh. Kalau Hime sama Iya itu Ohime sama ya, Ohime sama. Ya, Ohime sama no hoga jadi lebih cocok Ohime sama biasanya kalau cerita-cerita gitu ya. Oke. Oh, alangkah senangnya. Muzukashi na. Ya, ureshi gitu kali ya. Ya, ureshi. Yorokonde gimana sih? Kenapa? Yorokonde. Nah, kalau Yorokonde ini bedanya gini. Kalau Yorokonde itu misalnya kita dimintai tolong. Oh ya, dengan senang hati saya lakukan. Itu bilangnya gitu, Yorokonde. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Suatu hari seorang putri tertidur di sebuah kastil yang dijaga oleh naga. Seru nih. Sugoi omoshiroi gitu ya. Aruhi gitu ya. Ohime sama ga doragon ga mamotte doragon ni mamorarete iru oshiro ni nemutte iru to. Gitu kali ya, nemutte iru. Ada seorang pangeran yang berani menghadapi naga tersebut. Sono doragon o ya. Hai, oke. Ya jadi ya ampun ini pasti perbuatan acil. Mataku mo gitu. Mo-nya juga bisa ada tambahin mataku mo. Kore wa aci no shiwaza da na gitu ya. Jangan pakai na. Kore wa aci no shiwaza da gitu ya. Oke. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi saya berharap dari sini kalian bisa dapat dapat feelingnya ya, maksudnya menerjemahkan gambarannya seperti apa. Terus dan kita juga dari sini perlu memperhatikan bahasa sumbernya juga ya. Kadang kan seperti hari ini kan pakai komik tapi alurnya juga agak aneh ya, nggak alami gitu, nggak natural gitu ya. Jadi perlu perlu mempertimbangkan itu juga sih, menyesuaikan. Kita perlu membuat alur ulang gitu, maksudnya bukan membuat semuanya sih, tapi menyesuaikan gitu, kayaknya cocoknya seperti ini gitu ya. Tapi yang udah milihin komik ini siapa kemarin ya? Aduh maaf, lupa. Siapa? Arya. Oh, Arya. Iya makasih ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya bukan berarti saya tadi mengkritik pemilihan ya, bukan. Memang begini kan kondisinya ya, jadi bukan masalah itunya. Makasih banyak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Banyak yang rada beda dari sih. Iya, beda dari. Kenapa? Mungkin karena ceritanya lama kali ya. Ya. Karena perubahan dalam bahasa Indonesia udah ada perubahan kali. Itu banyak yang beda gitu ke saya. Saya. Ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kadang ya memang banyak pengetahuan yang kita jangkaunya dengan cara seperti ini ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, nggak ada ya. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya mau nerjemahin yang baru atau berdasarkan feedback hari ini kalian perbaiki terjemahan yang Acil tadi? Woi. Gimana ya? Gimana ya? Saya baik resensi tadi. Bosan yang ini hari ini. Kenapa? Udah kenyang. Perbaikan. Apa ya? Tapi kalau Malas kerjain 2 kali. malas kerjain 2 kali ya. Iya. Ngerti. Yang baru aja sih. Tapi gini, ini Walaupun lebih gampang cuman oke. gimana ya? Yang lebih gampang. Kalau Enggak, maksudnya kalau misalkan nggak ada challenge memperbaiki yang ini ya kan udah dibahas. jadi gini. Ya, Jadi
kenapa saya menyarankan memperbaiki? Pertama gini, jadi setelah kita mendapatkan feedback itu kita perlu melakukan evaluasi gitu. Ini kita sudah melakukan evaluasi sendiri ya, maksudnya kita bersama gitu. Tapi evaluasi sendiri itu belum ada. Jadi akan lebih baik lagi kalau kalian sambil mengingat-ingat sambil lihat video hari ini ya, memperbaiki susunan terjemahannya ya. Itu akan efeknya, jadi ada evaluasinya itu lebih kuat gitu, lebih oh tadi tuh kayak gini. Jadi ada momen kalian tuh menyusun ulang pengetahuan yang udah didapat. Itu masukan dari saya. Tapi kalau misalnya mau yang lain nggak apa-apa. Ya udah sih, nggak apa-apa santai. Oke. Kalau mau benerin, maksudnya benerin aja gitu. Gini aja, benerin sama ada tugas dikit aja gitu. Saya agak ini nih, agak ngelunjak ini saya ya. Saya pengen dengar dulu kalian waktu semester 3 sama 4 itu belajar nerjemahin apa aja? Indonesia Jepang ya, Indonesia Jepang. Kayak nomor itu kalimat per nomor. Oh, apa aja, kalimat apa aja? Kalimat pasif udah pernah. Ada. Pernah. Terus apa lagi? Jadi yang kalimat-kalimat yang ada hubungannya sama modalitas kali ya, sama Ari Sensei sih. Soalnya kalau sama Ari Sensei. Oke deh gini aja. Tugas selanjutnya adalah pertama memperbaiki ini. Ada pertamanya, berarti ada keduanya ya. Tapi ini proposal. Jadi bukan berarti harus diterima ya. Ini proposal dari saya. Tugas yang pertama adalah memperbaiki ya, menyusun ulang hasil terjemahan yang sudah kalian lakukan berdasarkan feedback hari ini ya. Itu pertama. Terus yang kedua itu menerjemahkan kalimat kayak nomor-nomor kayak dulu ya, kalian waktu sama Ari Sensei atau sama Johnny Sensei itu 5 kalimat gitu. 5 kalimat nggak banyak kan Sensei? Enggak, kalimatnya nggak sampai 2 baris gitu, enggak. Ya udah nggak apa dah. Yang lain gimana? Tapi ini proposal saya sih, bukan harus. Kalau kalian misalnya mau hari minggu depan mau ini doang, Sensei mau yang tadi perbaiki dulu deh gitu, itu ya nggak apa-apa. Ya. Kalau saya mah kayaknya 1 aja Sensei, kalau 2 kayaknya agak berat. Saya sambil jagain anak ini Sensei. Oke, sip. Ya, ya Sensei, mohon maaf gitu. Ya nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Oke, ya baik. Yang keberatan yang lain selain Adam ada lagi? Nggak ada yang keberatan. Oke, baik. Kalau gitu, ya oke, baik ya. Jadi baik ya. Jadi terima kasih masukannya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan tugasnya cukup memperbaiki hasil terjemahan mengenai komik yang tadi ya, yang kita sudah bahas hari ini berdasarkan diskusi hari ini gitu ya. Jadi nanti setelah kalian nanti perbaiki, setelah kalian perbaiki di-upload ke Google Classroom yang sama ya. Berarti ke tugas ketiga, tapi nama filenya tolong diganti jadi ada 2-nya gitu di ujungnya gitu ya. Iya, 3.2. Oke, iya gitu. Bisa memahami tugasnya? Iya, hai. Oke.
Oke, baik kalau gitu. Tapi gini, nanti saya akan, tapi gini. Tapi nanti saya akan upload sebuah ini buat minggu depannya gitu loh. Tapi bukan berarti harus dikerjain ya. Iya, tapi kalau udah dikerjain gimana? Iya nggak apa-apa. Tapi bukan harus. Bukan keharusan buat, nggak harus. bukan apa namanya. Kita keterjemahinnya minggu depan. Pas ketemu gini kita bareng-bareng nerjemahinnya gitu ya. Iya. Oke gitu ya Adam, boleh ya kayak gitu ya Adam. Jadi Iya, nggak apa-apa, Sensei. nggak Mohon harus. maaf saya, Sensei. Iya nggak apa-apa. Ya, jadi saya juga berusaha memahami ya. Jadi semua punya kondisi yang beda-beda. Jadi seperti itu ya. Nanti saya kasih detailnya lagi di WhatsApp grup ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari kalian? Kalau dari saya udah cukup. Dari saya mohon maaf banget, Sensei, karena saya ikut Jimang, Sensei. Oke. Untuk saat ini. Saya dukung. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi hari ini terima kasih banyak. Sudah banyak diskusi yang kita lakukan ya, saya senang banget. Terus untuk minggu depan, seperti tadi saya bilang, memperbaiki hasil terjemahan berdasarkan diskusi hari ini. Nanti dikumpulinnya di Google Classroom dengan nama file yang beda. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari samadis. Bye bye. Salam. Terima kasih banyak. Masa, sama Desta. Hai. Jaga kesehatan, Sensei. Ya. Oh, oke. Jaga kesehatannya. Oh iya, makasih. Kalian juga sama-sama. Hai, kirimas. Arigato. Hai, arigato. Arigato kepotong.